Baik, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Belum question-nya yang ditanya ya. Tapi mungkin kalau ada yang mau sharing atau mau bertanya silakan. Saya mau beri waktu dulu. Ada Pak? Gimana Bapak? Ini Pak, supaya kedengaran semua Pak. Kami kan hidup dalam satu keluarga ya, Sister. Dalam keluarga itu memang saya dianggap yang paling dikit-dikit kok harus jaga ini gitu ya. Misalnya ada plastik berjajar, kamu harus jemputin ini. Plastik kayak gini ribet amat sih, kan gitu, Sister. Nah, kadang-kadang saya juga menyampaikan tentang ajaran laut adaptasi itu ya. Tapi bagaimana saya berpikir itu supaya mereka itu cepat itu ada jurus yang paling jitu gitu, supaya apa yang saya pahami itu bisa dipahami pula oleh anggota keluarga yang lain. Jadi tidak cuma ngomong terus, jurusan juga sudah begitu. Terima kasih. Gak usah ngomong lagi Pak, lakukan saja. Benar. Tanya para suster itu, kalau melihat saya sudah mereka hati-hati. Kenapa? Saya gak usah ribut, gak usah nyacok begitu. Saya ambil aja. Dan saya bisa melakukan itu. Jadi ketika kita melakukan, orang itu akan melihat, lalu lihat ngapain sih gitu kan. Nah lalu tanya ngapain sih ribet-ribet begitu. Kalau dia sudah tanya mengapain, berarti ada pertanyaan. Yang dari rumah. Nah pertanyaan itu ketika kita ngomong mungkin makan itu akan diperhatikan. Tapi kalau kita bawel, orang sebel, ngoceh terus ini, komplain terus ini. Dia mah gak usah kita ingat. Tapi kalau saya gak usah kita kritik sana kritik sini, diamkan saja, nanti ambil udah. Nah para suster udah tahu, tanya aja mereka. Kalau saya ngapain udah mereka dong. Kalau sudah ada minuman kemasan, dia langsung bilang, suster maaf ya, kayak kemarin suster mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Nah, saya kan baru mikir ini bagaimana ya, gimana ya. Nah, kalau bisa ngomong, mereka akan ngomong sendiri. Jadi tetap lakukan itu. Lakukan saja, lakukan dan doakan, selesai. Dan yang sekarang hebatnya saya, kalau saya pergi ini, itu ada suster-suster yang mendoakan. Nah, supaya apa? Saya kan mewartakan. Saya bilang begini dengan para suster sepuh. Saya pergi, setiap pergi itu saya pulangnya harus cerita ke mereka. Nah, saya bilang para suster itu jangan hanya komplain. Kok Marisa pergi setengah bulan gak pulang, kadang hampir sebulan gak pulang. Kalau saya pulang tuh, kamu itu masih ingat ini gak, komunitas gak? Katanya gitu toh. Apalagi suster Graciana, karena yang biasa saya tuntut, dia bilang apa? Marisa tuh pergi banget, pergi terus. Nah, saya bilang, suster saya pergi itu untuk mewartakan. Saya ujung corongnya, suster di belakang saya. Kenapa? Kalau saya pergi, saya membawa panti rapi. Nah, maka suster harus berdoa supaya apa yang saya sampaikan itu bisa menyentuh banyak orang. Dengan kayak gitu, kita melakukan kerasulan bersama. Nah, itu Pak. Dengan kayak itu, kita aman. Kalau saya pulang, mereka sudah bilang, capek ya, sekarang tidur dulu, besoknya baru mana oleh-olehnya. Ujung-ujungnya oleh-oleh. Nenek-nenek begitu. Itulah. Tapi itu menjadi sebuah keluarga itu yang luar biasa. Nah, begitu ya. Begitu ya Pak. Masih adakah atau lanjut? Lanjut. Oke. Nah, mencintai bumi ini sebagai perwujudan iman, dan kita harus menjadi manusia ekologis. Manusia ekologis itu manusia yang macam apa sih sebetulnya? Nah, ini manusia ekologis itu artinya terlibat untuk
tidak semena-mena, tidak serakah, rakus dalam mengelola sumber kehidupan. Kenapa ini? Karena seringkali kami baru mendampingi, ini tahun kedua di ND, Keuskupan ND. Jadi di sana itu kan banyak migran, lalu ibu-ibunya ditinggal begitu ya, bapaknya pergi ke Malaysia kemana. Nah, kami itu sedih, migran banyak banget. Kebetulan saya di KKP, Komisi Keadilan Perdamaian Migran Perantau. Lalu dari sana kita lihat kok nggak selesai-selesai ya tugas ini ya. Sudah sekian tahun kami bergelut, tapi kok nggak ada. Kita kok jadi pemadam kebakaran doang. Lalu ditantang oleh Monsinyur Sipri, bagaimana supaya KKP ini? Lalu kami bilang, bisakah kami memilih satu keuskupan yang banyak migrannya di sana? Karena kami ada pastor kargo, ada suster kargo. Pastor kargo itu Pastor Peno di ND, suster kargo itu adalah Suster Laurentin yang di Kupang. Tugasnya dia jenazah bawa meninggal kirim ke rumahnya. Sudah berdoa bersama, nangis bersama, pulang. Tapi ini tempat kenapa? Lalu kami lihat, data paling banyak itu di Atambua, di Malaka. Datangilah uskupnya. Uskupnya, tidak, kami nggak butuh bantuan. Oke, nggak butuh bantuan ya sudah kan? Daftar kedua ND, kami datangin. Monsinyur bisa nggak kami menggunakan desa yang memang tidak ada laki-lakinya, kecuali anak kecil. Kenapa? Mau ngapain? Kami mau pilot project. Apakah benar orang Flores itu budayanya harus keluar dari daerah? Katanya budaya, kami nggak yakin budaya. Nah ternyata mereka itu pergi ya karena nggak ada duit. Nah akhirnya kami mencoba untuk mendapatkan pilot project di Uzuramba. Kami coba analisis kebutuhan. Saya minum dulu. Di sana lebih makmur dari kita. Ada vanili, pala itu banyak sekali. Lalu ada kemiri, ada coklat, ada cengkeh. Tetapi untuk kesananya kami bilang desa di atas awan. Kenapa? Karena nggak banyak matahari. Jadi kami kesana lihat, ini kayak gini-gini. Sudah, kami pulang, kami ini rapat. Nah, saya bilang, ayo kita buat minyak kemiri. Kenapa? Karena ibu-ibu di sana rambutnya kan pure mekar toh. Nah, dia harus pakai minyak. Kalau minyak kemiri, maka ini bisa dimanfaatkan. Sudah, kita buatlah, kita belikan alat, lalu kita ini kan. Dulu rumah itu ini tanah, nggak ada yang namanya kamar. Kita hanya berbaring itu, kami ke sana itu di balai-balai. Makasih. Di balai-balai tinggal tidur. Sekarang mereka sudah punya kamar, walaupun masih tetap tanah, dan sudah ada ranjang. Kalau kami ke sana sudah tidak, punggung itu udah nggak sakit lagi gitu ya. Nah itu sudah ada perubahan. Kemudian muncul para bapak-bapaknya. Awal dulu ada bapak-bapak, saya sengit banget, jujur. Kenapa? Pulang ke sana sudah kena stroke nih, bawa bini muda, bawa anak satu. Bapak-bapak. Saya sengit banget. Kenapa? Istrinya itu terlalu baik. Saya kan suster nih. Kok saya kalah Kristiani dengan istrinya? Wah, coba bini mudanya di ini orang orang Jawa yang tidak bisa berkebun. Artinya kalau dia turun itu kan
tanah itu kan miring ya, pegunungan itu miring, yang bisa kan orang-orang Flores, dia nggak bisa. Lah suami stroke, dia ngurusin anaknya, suaminya, anaknya dia, suaminya dan istri muda. Madunya. Saya bilang, ibu jangan bodoh banget, saya bilang gitu. Suster, pernikahan kita itu kan pernikahan Katolik. Wih, saya bilang hebat sekali. Dan saya tak tendang, saya bilang. Enak saja waktu sehat bini muda, sudah sakit dia begini toh. Saya bilang, aduh ini suci banget ini. Nah, lalu saya lihat itu, aduh dia ini tuh dia ngurusin dengan ininya. Aduh BAB di situ, suaminya tuh kan udah begitu aja. Nanti istri jijikan nggak mau ngurusin, si perempuan ini ngurusin. Saya bilang, luar biasa. Tapi saya tidak, makanya saya nggak bisa jadi ibu rumah tangga. Ya. Kan, nah, ujung-ujungnya itu betapa hebatnya ibu-ibu itu. Nah, akhirnya kami mencoba itu, pulang nih. Sekarang ada 33 kakak yang lengkap. Hanya saya bilang dengan bapak-bapaknya, tolong saya bilang itu, jangan sudah sakit kalian bawa istri muda. Betapa nyakitin seorang istri itu, karmamu besar sekali, berat sekali itu. Walaupun si istri itu dengan rela, tapi ketika kau pergi, mikirlah istrimu di rumah. Nah, maka dengan mereka balik, keluarga ini menjadi utuh. Nah, lalu mereka bisa sekarang. Nah, kemarin tahun lalu saya ke sana lagi, ininya mama-mama itu pakai minyak kemiri sudah kan minyak kemiri itu mudah teroksidasi sehingga bau tengik. Oh iya. Lah, bapak-bapaknya komplain, suster. Rambut mama itu bau tengik katanya. Nah, jadi saya bilang, ini coba mana? Ternyata memang bau tengik karena kelamaan. Oh iya. Tapi bukan kelamaan. Saya bilang begini, yuk coba buat. Saya buka tuh mesin, tidak pernah dicuci, dasar jorok, saya bilang. Nah, akhirnya minyak yang tengik ini kita ubah, kita ini kan dengan aroma. Jadi di sana ada vanili, ambil vanili. Oh iya. Vanili saya ini kan, lalu daun jeruk, pandan, sehingga sekarang kemarin saya ke sana bulan Juni kemarin, bapak-bapak ini bilang sedap suster. Sudah tidak Paling tengik. suka yang mana bapak-bapak? Saya bilang, ini tes pasar kan? Iya. Nah, dia bilang suster paling enak tuh vanila. Oke, kalau gitu kita buat vanila. Sekarang berapa 1 liternya? Dijual 700.000. Saya bilang kurang asem. Itu betapa mereka itu akhirnya bisa menemukan, dan PSE itu membantu untuk pemasaran. Oh iya. Nah, makanya saya bilang, andai kita menjadi manusia ekologis, kita nggak usah lari kemana-mana. Ini mangga banyak banget, nggak dia apa-apain. Kenapa nggak kita buat prejus? Kenapa nggak kita buat selai? Kenapa nggak kita buat apa namanya, yang kalau mangga muda jatuh jangan diambil dari atas ya, tapi yang sudah jatuh yang gugur, itu bisa kita buat manisan, asinan. Nah, kenapa nggak dibuat begitu? Karena kami sepanjang perjalanan kemarin, Suster Kriswina bilang, lihat tuh suster, itu banyak sekali mangga berjatuhan. Artinya ketika itu berjatuhan nggak diapa-apain, kita tidak bersyukur atas berkat Tuhan. Karena apa? Mangga itu saat dia berbuah, itu saat kita butuhkan. Karena Tuhan memberikan itu. Nah, menjadi manusia ekologis ini tadi. Nah, manusia ekologis itu manusia yang menemukan wajah Allah dalam seluruh ciptaan.